Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari katakan luar biasa. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah online Gereja Allah Baik Kanaan Genteng. Mari kita siapkan hati kita mau buka hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita berikan waktu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak melakukan ibadah ya Bapa. Meskipun secara online ya Yesus, kami tetap bersyukur Tuhan, kami tetap bersukacita. Kami yakin ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jamah hati kami, pikiran kami, sehingga Tuhan puji-pujian penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita sembah Tuhan Yesus. Walaupun kita berjarak, tapi kita selalu dekat dengan Amin. Sembah Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini,
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, kami mau selalu menyembah. Sentuh hati kami Tuhan. Yesus, haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan
Aku kan setia Tuhan. Kami kan setia. Setia sampai akhir hidupku, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Oh, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, kami kan setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa untuk bangsa dan negara ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dengan merebaknya virus corona ini, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa, jamahlah dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit akibat virus corona ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk berjuang melawan sakit akibat virus ini. Berikanlah juga kekuatan kepada tenaga medis yang turut membantu mencegah penyebaran virus corona ini. Tutup bungkus bangsa dan negara kami dengan kuasa darah-Mu. Hancurkanlah virus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami pulih dan bangsa kami sembuh. Jamah hati kami ya Bapa,
sehingga kami memiliki hati yang sangat taat terhadap peraturan pemerintah, supaya rantai penyebaran virus corona ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, kami beralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleihim, jemaat yang terkasih, apa kabar? Tentunya semuanya baik-baik saja dalam anugerah Tuhan, haleluya. Saudaraku, setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita kembali tundukkan kepala sekali lagi untuk kita mendengarkan firman kebenaran yang akan kita terima pada sore hari ini. Mari sekali lagi tunduk kepala. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini, kami sekalian bersama dengan jemaat Tuhan GHP Kanaan yang saat ini sedang bersama-sama menikmati ibadah bersama keluarga masing-masing di rumah, boleh ada sampai hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih selama 2 bulanan ini kami ibadah di rumah. Kami tetap diberkati, kami tetap dilawat Tuhan. Rohani, jiwa, jasmaniah kami pun terpelihara oleh anugerah Allah. Tuhan, setelah kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, maka berkaryalah dengan roh-Mu ya Bapa, berkaryalah dengan firman-Mu, supaya kami diberkati. Lawat setiap pribadi dalam rumah masing-masing. Kuasai hamba dalam pikiran kami, dalam hati kami. Tuntun setiap perkataan kami untuk kami dapat menyampaikan firman kebenaran sesuai dengan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak terasa ya, sudah 2 bulan lebih ini kita ibadah online, dan kali ini adalah yang ke-7 ya. Saudaraku, mari kita akan kembali belajar firman kebenaran, dan saya akan berikan judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah karakter yang diperbaharui ya. Karakter yang diperbaharui. Saudaraku, mari sebagai pokok bahasan kita akan baca di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat, kita baca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan catat dengan baik-baik setiap pointers yang akan saya sampaikan. Haleluya. Mari baca sama-sama dengan saya di rumah, juga baca dan bersuara. Haleluya. Mari kita baca sama-sama dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan di bawah perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu. Saya ulangi, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan
oleh hawa nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saya ulang pada ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Efesus, bahwa bagaimana sih sebenarnya setelah menerima Tuhan, setelah percaya kepada Yesus, yaitu menjadi manusia yang diperbarui, menjadi manusia baru, menjadi manusia yang karakternya diperbarui atau diubahkan menjadi seperti Kristus. Saudara, mengapa di dalam ayat 23 ini tertulis bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu? Kenapa roh dan pikiran kita yang diubahkan, yang diperbaharui? Saudara, jawabannya hanya satu, yaitu supaya kita memiliki karakter ilahi, yaitu karakter Kristus. Jadi dengan diperbaharuinya roh dan pikiran kita, maka kita diproses menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Memiliki kepribadian seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudaraku, sebenarnya apakah sih pengertian dari karakter itu? Apa sih karakter itu sebenarnya? Saudara, kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa karakter itu adalah watak atau sifat kejiwaan atau akhlak yang menjadi kepribadian seseorang, di mana antara satu dengan yang lain itu berbeda. Dan karakter ini sangat mempengaruhi terhadap pikiran, perkataan, perilaku, serta budi pekerti seseorang. Nah saudaraku, jadi karakter itu adalah merupakan sifat kejiwaan atau akhlak seseorang, di mana satu dengan yang lain berbeda, antara saya dengan saudara-saudara berbeda. Dan terbentuknya sebuah karakter dalam pribadi seseorang tidaklah instan. Yang sekalipun setiap bayi yang dilahirkan itu mewarisi karakter orang tuanya. Namun dalam rangka penyempurnaannya, dalam rangka pertumbuhan karakter itu, maka sangat dipengaruhi adanya proses yang dia jalani. Proses yang dialami oleh seseorang itu tinggal di lingkungan seperti apa. Jadi kalau seperti anak-anak kita sebagai keluarga Kristen, kita rawat anak-anak kita didik anak-anak kita mengenal Kristus, maka sifat-sifat dasar yang dimilikinya terus dipupuk berdasarkan firman Allah, maka akan memiliki karakter-karakter yang baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah saudara, dan karakter itu diawali dari apa? Sebenarnya diawali dari hal yang sederhana. Pertama-tama kali yang biasa kita kerjakan. Ya, jadi pertama kali itu melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tiap hari diulang-ulang. Akhirnya kebiasaan yang seperti itu terus melekat dan menjadi sifat. Sifat itu semakin kuat dan akhirnya menjadi sebuah karakter atau kepribadian orang itu.
Jadi kalau kita sekalian ini mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, dalam hidup yang saling mengasihi, maka itu menjadi karakter yang luar biasa. Dan itu tidak bisa diubahkan dengan kekuatan apapun kalau ini sudah tertanam di dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi kepribadian itu dibentuk berdasarkan karakter yang telah ada di dalam kehidupan seseorang itu. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan bersabda di dalam Roma pasal 12 ya. Coba kita baca ayat ini yang sudah menjadi satu hafalan bagi kita. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, dijelaskan di dalam ayat yang kita baru baca tadi, supaya kita berubah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budimu. Nah, budi itu, akal budi itu adalah apa? Akal budi itu adalah pikiran. Akal budi itu adalah hikmat yang Tuhan beri supaya kita dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan akal budi kita. Satu kepandaian yang ada di dalam otak kita. Nah, saudara, frasa berubahlah ya. Frasa berubahlah ya, coba saya ulang di sini ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Frasa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba kita perhatikan. Berubahlah. Nah, berubahlah ini adalah merupakan satu perintah. Nah, berarti apa saudaraku sekalian? Berarti kita secara pribadi harus aktif dan mau untuk menjadi apa yang diinginkan Tuhan. Yaitu kita mau berubah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi kita tidak pasif. Seperti halnya ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diberikan keselamatan kekal itu. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan kita diselamatkan, maka untuk menjadi sempurna, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Salah satunya apa? Berubah. Cara hidup kita tidak menjadi seperti dunia, tapi berubah oleh akal budi kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang sempurna, mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu berarti kita diperbaharui karakter kita. Caranya seperti apa? Itu tadi, kita mau berubah. Kita sendiri yang mau bertindak untuk berubah. Tanpa kita sendiri mau berubah, maka selamanya kita akan tetap menjadi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, untuk itu kita harus peka kepada hikmat Roh Kudus. Kita harus peka kepada suara Roh Kudus yang di dalam hati kita. Dan juga kita belajar memahami firman Tuhan yang kita terima setiap ibadah. Atau setiap kita membaca sendiri Alkitab. Atau kita mendengarkan renungan-renungan melalui YouTube, melalui radio. Atau bahkan mungkin sudah membaca buku-buku rohani. Di situ bisa dipakai Tuhan untuk mengkoreksi kita. Untuk membawa kita menuju pada perubahan yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang diberkati Tuhan. Hidup kita dapat mengalami perubahan. Saya ulang sekali lagi. Hidup kita dapat mengalami perubahan tidak otomatis. Akan tetapi kita harus mau berubah. Kita yang harus mau berubah. Oke? Nah, saudara,
untuk menjadi pribadi yang berkarakter ilahi, untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter yang diperbaharui menjadi karakter ilahi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17-24 tadi, yang sudah kita baca di awal tadi, setidaknya ada 2 prinsip dasar yang dapat membawa kita pada pribadi yang berkarakter ilahi. Nah, coba kita baca yang pertama. Hal yang pertama, yang prinsip dasar yang pertama supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkarakter ilahi. Kita baca pada ayat yang ke-17-19. Di situ dikatakan supaya kita jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang jauh dari persekutuan dengan Allah, dan menjadi pribadi-pribadi yang degil, yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara baca sendiri nanti ayat 17 sampai dengan ayat yang 19 tadi. Ya, dikatakan ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang di luar kebenaran. Dan prinsip yang pertama ini, jangan kita hidup seperti orang-orang dunia ini. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubahlah oleh akal budimu. Nah, di sini jelas dikatakan. Jadi, prinsip yang pertama supaya kita memiliki kehidupan yang memiliki karakter Kristus, yang pertama adalah jangan hidup seperti orang-orang dunia. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang mengumbar hawa nafsu, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur, dan yang saling benci satu sama lain. Nah, saudaraku, kemudian yang kedua, bagian yang kedua, sesuatu yang prinsip dasar yang membawa kita kepada pribadi yang berkarakter ilahi, pada ayat 22-24. Coba saya baca ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, saudaraku, prinsip dasar yang kedua untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus adalah menanggalkan manusia lama kita yang berkarakter dosa. Menanggalkan manusia lama kita yang penuh dengan duniawi. Dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang berkarakter ilahi. Nah, saudara, dua hal ini yang dapat membawa kita kepada pribadi yang berubah, yang diperbaharui, menjadi pribadi yang berkarakter ilahi. Nah, saudara, kemudian dengan demikian kita tahu apakah ciri-ciri orang yang memiliki karakter yang telah diperbarui. Kita dapat mengerti sekarang dengan kita belajar pada surat Efesus ini, pasal yang keempat ini, kita dapat memahami sekarang apa sebenarnya yang menjadi ciri orang yang diperbaharui karakternya. Yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus. Nah, mari kita akan simak pada ayat 25-32. Inilah karakter orang-orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Yang pertama, ciri orang yang telah diperbaharui karakternya
Yang pertama, tidak pernah lagi berkata dusta, tapi selalu berkata benar. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tubuh Kristus, saudara seiman. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau iya adalah iya, kalau tidak ya tidak. Seperti yang sering saya sampaikan tentang kejujuran itu. Ya, kalau saudara-saudara yang berdagang di pasar, ya, jangan sampailah saudara menawarkan misalnya berapa harganya misalnya baju atau sesuatu barang, ya, berapa harganya? 25.000 misalnya. Sudah tawarkan 25.000, ditawar oleh orang 20.000. Saudara mengatakan, waduh, tidak boleh, kulaannya saja tidak segitu, padahal saudara kulaannya cuma 17.000 misalnya. Kemudian ketika diengkel, saudara ya sudah tidak apa-apa dikasihkan, rugi-rugi sidik tidak apa-apa lah, itu kan bohong. Ya. Mari, kalau memang saudara mempunyai prinsip, ya, harganya sekian, dan kalau kurang dari itu tidak bisa, tidak usah ngomong kulaannya aja, tidak boleh. Ya sudah, kalau nggak mau ya udah. Jadi mari jujur dalam hal ini, berkatalah benar, jangan pernah berdusta, apalagi mendustai Tuhan. Seperti Ananias dan Safira tentang persembahannya. Semua dijual, tapi yang dipersembahkan separuh atau sebagian, tapi diomongkan apa? Semuanya ini. Bagaimana Tuhan? Murka. Rasul Petrus katakan, kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Roh Kudus. Maka mereka mati. Berhati-hatilah di dalam bicara. Suami istri harus jujur. Suami dapat berkat, istri harus tahu. Seperti yang sering saya istilahkan, antara duit lanang sama duit wedok itu ya. Duit lanang yo, sing wedok kudu ngerti. Duit wedok itu gaji, duit lanang itu berkat-berkat lain. Seperti saya dengan istri saya selalu terbuka. Jangan ada yang disempit-sempitkan, jangan sampai ada disembunyi-sembunyikan. Mari sama-sama jujur. Jangan pernah ada dusta di antara suami, istri atau anak-anak. Supaya hidupmu diberkati. Supaya hidupmu semakin ada damai sejahtera. Sebab karakter dari seorang yang seorang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, seorang yang berkarakter ilahi itu adalah orang-orang yang tidak pernah berdusta lagi. Dulu memang tukang ngapusi, sekarang tidak lagi. Haleluya. Saudara, kemudian yang kedua, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ciri yang kedua, orang yang berkarakter ilahi atau orang yang telah diperbaharui karakternya adalah tidak suka marah-marah. Karena manusia marah itu belum tentu dia melakukan kebenaran. Biasanya orang marah itu karena apa? Karena emosi. Emosinya sudah memuncak, akhirnya darah tingginya kumat, ngamuk-ngamuk, sembarang kali dibantingi. Nah, siapa yang rugi? Dirimu sendiri rugi, orang lain juga rugi. Dan kemarahan manusia hanya memancing perbuatan dosa. Karena itu jangan pernah kita marah-marah. Selesaikan semuanya dengan pembicaraan yang baik. Antara suami dan istri. Jangan suka marah-marahan kalau misalnya ada sesuatu persoalan. Jangan pernah kita melakukan perkataan-perkataan yang kasar kepada pasangan kita. Mengatakan istrinya cengoh lah, suaminya goblok lah, jangan sampai. Atau kita mengatakan anak-anak kita yang tidak, menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita katakan anak-anak ini, anak-anak yang ya sudahlah yang seperti apa. Yang kata-kata buruk, jangan sampai. Ingat, perkataanmu adalah merupakan satu semacam benih yang ditaburkan suatu saat akan bisa tumbuh.
Dan perkataan itu mengikat kamu. Kan itu mari perkatakan yang baik. Nubuati anak-anakmu. Tumpangkan tangan pada anak-anakmu dengan doa yang penuh berkat. Jangan pernah memarahi sesuatu yang tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga. Tidak mau kompromi lagi dengan iblis, ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini ciri orang yang telah diubahkan karakternya. Nah, iblis itu banyak akalnya. 1001 macam itu lebih. Sehingga orang itu gampang dijebak. Oleh karena itu firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan. Karena apa? Iblis itu begitu dikasih kesempatan sedikit saja dia akan mengambil semuanya. Coba saudara bisa merenungkan bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Sekali dia gagal ketika tentang makanan. Kalau memang kamu anak Allah, ubahkan batu jadi roti. Setelah dia gagal, dia tidak kapok, saudara. Dia datang lagi padahal dia tahu loh dia itu anak Allah. Dia tahu. Dibawa ke hubungan yang baik Allah yang tinggi. Wes nyeblok kok ini. Supaya nyata firman Tuhan bahwa para malaikatnya menopang kakimu supaya kamu tidak jatuh. Gagal. Karena apa? Jangan mencobai Tuhan Allah. Dan sampai nekat yang ketiga. Ditunjukkan itu kekayaan kegemerlapan dunia ini. Wis semuanya akan kuberikan padamu kalau kamu mau menyembah aku loh edan loh. Ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berfirman, nyahlah kamu iblis. Hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah. Nah saudara, jangan beri kesempatan pada iblis. Sebab iblis itu mengelilingi kita seperti singa yang mengaum. Mencari orang yang bisa diterkamnya. Jangan pernah kompromi dengan iblis. Dengan okultisme. Dengan perdukunan. Ingat saudara. Hal ini sangat dibenci oleh Tuhan. Saya percaya sudah tidak ada yang sampai jauh ke sana. Tetapi kalau sudah berpikir begitu saja. Tentang hal-hal yang di luar Kristus. Berarti saudara memberikan kesempatan pada iblis untuk merenggut jiwamu. Akhirnya saudara terhilang dari hadapan Allah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Mau bekerja keras dan mau peduli kepada orang lain. Ayat yang ke-28. Nah ini agak ekstrim saudara. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudara, hari-hari ini banyak berita dengan adanya COVID-19 ini kan banyak orang yang sudah banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan penghasilan. Dan ini banyak orang yang putus asa sehingga mereka menjadi pencuri. Dan kabarnya kalau di WhatsApp grup banyak pencuri yang diluncurkan ke wilayah kita ini. Di daerah-daerah yang lain-lain pun juga sama. Kenapa? Mereka ingin jalan pintas. Tapi kalau dia ditangkap oleh massa ya bonyok saudara, bahkan bisa mati. Nah Alkitab ajarkan pada kita supaya kita bekerja keras, berusaha. Alkitab juga katakan orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Bab ini adalah merupakan satu dampak atau akibat dari dosa ketika Adam melanggar firman. Tuhan berfirman dengan berpeluh mukamu, kamu baru mendapatkan makananmu. Ayo bekerja keras. Dengan maksud apa? Supaya bisa peduli dengan orang lain. Selanjutnya, yang kelima, perkataannya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini penting, saudara. Jangan berkata-kata kotor, jangan sok misuh. Dan juga jangan suka membuli orang lain. Dalam Amsal pasal 26, di sana dikatakan orang yang suka, ya intinya itu begini. Orang yang suka membuli orang, suka memperkatakan orang itu, merendahkan martabatnya, itu kayak orang gila. Dan dia mengatakan, oh sorry ya, aku cuma guyon tok kok. Aku gak sengaja ini kok, aku cuma guyon, jangan lebokne hati, jangan. Kadang-kadang membuli orang, kamu tuh gak ada otaknya. Misalnya ayah kepada ibunya, kepada anaknya, suami kepada istrinya. Kamu itu gak ada otaknya. Bareng dikomplain, oh enggak, aku cuma guyon tok kok. Gak bisa. Perkataanmu harus jadi berkat. Perkataan yang membangun, perkataan yang bernuansa firman kebenaran, perkataan yang memberkati. Biasanya tuh sok-sok ya antara kakak ipar dengan adik ipar itu kadang-kadang tidak sesuai ya, berseberangan. Akhirnya kakak ipar atau adik ipar itu membuli kakaknya atau membuli adiknya. Apalagi kalau adiknya itu dari kalangan yang kurang mampu lah misalnya. Wah, yang dasari wong melarat lah misalnya. Jangan sampai itu, karena apa? Begitu tertancap, saudara, perkataan yang mengutuk itu atau menghina itu, maka dia memiliki satu luka batin yang sangat dalam. Harga dirinya jatuh, itu yang dinamakan pembunuhan karakter. Jangan pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak memberkati. Saat tidak cocok-cocoknya antara orang tua dengan anak atau menantu, jangan mengutuk. Maaf ya, jangan mengutuk. Ucapkan berkat supaya kamu pun diberkati. Ya. Jadi perkataannya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang keenam, tidak pernah mendukakan Roh Kudus. Yaitu tidak mau lagi berbuat dosa. Ada nyanyian, tambah hari tambah cinta Yesus. Ya. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Ya, di sini mengandung satu pengertian. Semakin kita cinta Yesus berarti kita tidak mendukakan Roh Kudus. Melakukan semua firman kebenaran. Melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kita berkarakter ilahi. Hidup kita tidak pernah berkata bohong. Tidak suka marah-marah yang tidak perlu. Dan tidak berkompromi dengan iblis. Mau bekerja keras dan menaruh belas kasihan kepada orang lain. Dan setiap ucapan kita menjadi berkat. Itu tidak mendukakan Roh Kudus. Dan tetap membangun mezbah keluarga setiap hari. Membaca firman bersama istri dan anak-anak. Ini kesempatan kita saat ini sedang ibadah di rumah ini. Kesempatan para suami sebagai kepala keluarga untuk mendidik anak-anak dan istrinya dalam kebenaran. Membangun satu persekutuan gereja, rumah yang kuat. Haleluya. Kemudian yang berikutnya. Yang ketujuh. Tidak menyimpan kepahitan, iri hati, dendam terhadap sesamanya. Apalagi dendam yang tanpa alasan atau tanpa penyebab yang jelas. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara. Orang yang berkarakter ilahi itu tidak ada kepahitan. Tidak menyimpan kepahitan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak punya iri hati. Kadang orang iri hati itu bisa membunuh loh, saudara. Coba saudara renungkan ketika Yusuf menceritakan kepada ke-10 kakaknya tentang mimpinya. Apa yang ditanggapan mereka?
semakin benci, tambah benci. Saudara, akhirnya apa? Ada niat membunuh Yusuf. Tapi untuk dicegah. Ya, dicegah dan akhirnya cuma dibuang di sumur. Dan ketika dibuang di sumur, disitulah mereka mengatakan berbohong bahwasanya anak yang dikasih bapaknya yaitu Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Karena apa? Iri hati. Karena apa? Kalau kita baca dalam Kejadian 37 di sana, Yusuf dibuatkan jubah yang warna-warni. Artinya anak yang dikasihi. Kakak-kakaknya sangat cemburu. Kalau saudara melihat saudaramu diberkati, kamu cemburu. Ingat saudara, berarti saudara tidak memiliki karakter ilahi. Kalau tetanggamu punya sepeda motor baru, terus kamu mengatakan, oh iya, warang kono sugih mulai iso tuku apa-apa. Nggak usah ngomong gitu lah. Ikut bersyukur saja. Puji Tuhan kamu diberkati. Satu saat aku pasti diberkati. Doakan justru. Jangan punya iri hati. Ya, jelas di sini dikatakan. Ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaknya dibuang. Jauhkan dari kita. Hatimu dibersihkan oleh firman setiap hari. Kehidupanmu dikuduskan, disucikan, dimurnikan dengan Roh Kudus setiap hari. Supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ke-8 yang terakhir saudara. Memiliki hati yang berbelas kasihan, penuh kasih dan sukacita dan suka mengampuni satu sama lain seperti Tuhan Yesus. Ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah ini loh saudara. Puncaknya hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya penuh dengan keramahan. Penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara, untuk mengatakan ya aku mengampuni itu kadang-kadang cuman gampang di bibir. Tapi di hati mungkin masih dendam. Tapi mari, orang yang berkarakter ilahi, orang yang karakternya diubahkan dari karakter duniawi menjadi karakter ilahi, memiliki hati yang berbelas kasihan, suka mengampuni. Apalagi orang yang bersalah kepada kita. Ketika mereka minta maaf, ya kita maafkan, kita ampuni. Dan jangan pernah kita mendendam kepada orang yang tidak bersalah kepada kita. Tanpa sebab kita sudah mendendam, tanpa sebab kita membenci. Akhirnya kita melontarkan ucapan-ucapan yang fitnah dan sebagainya. Mari hilangkan itu. Saudaraku sekalian, dengan karakter yang telah diperbaharui. Dengan karakter-karakter yang tadinya karakter dosa, tabiat dosa, tabiat duniawi yang telah diubahkan oleh belas kasihan Tuhan. Oleh pengorbanan Kristus kita diubahkan. Roh Kudus kita diubahkan menjadi berkarakter ilahi. Maka dapatlah dipastikan bahwa hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan selalu menyenangkan Tuhan. Saudara, sekarang bagaimana kita? Apakah kita masih memiliki karakter-karakter duniawi? Kalau saudara masih suka bohong, bertobat sekarang. Kalau masih suka marah-marah tidak jelas, bertobat. Kalau yang malas, mari mulai sekarang bekerja keras. Demikian kalau perkataannya selalu perkataan yang mengutuk, perkataan yang kotor, mari ubah perkataan yang selalu menjadi berkat.
Dan jangan pernah kita kompromi dengan iblis. Jangan pernah kita pro lagi dengan kuasa gelap. Dan mari kita selalu menyukakan Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dan jangan pernah menyimpan kepahitan, dendam, iri hati. Dan milikilah hati yang seperti Kristus. Mengasihi, suka mengampuni, dan memberikan satu hal yang menyenangkan bagi semua orang. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak kedatangan seseorang. Tetapi mari kita belajar malam ini seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih mesra, yang selalu mengampuni terhadap kesalahan orang lain. Saudara, hanya saudara dan saya yang tahu bagaimana sifat karakter kita. Di hari-hari ini yang masih dalam suasana Paskah, sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Mari saudara, kita makin memiliki hati yang diubahkan. Sedialah kita diubahkan, diproses menuju perubahan yang sempurna menjadi seperti Kristus. Saudaraku, kiranya berkat firman ini jadi rema bagi setiap kita. Saya menyampaikan mungkin tidak sempurna, tapi biarlah firman ini dan Roh Kudus bekerja dalam pribadi saudara-saudara yang saat ini sedang mendengarkan di rumah-rumah. Dan renungkan ini menjadi berkat di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ucapkan syukur. Kita terima firman Tuhan dan kita tanamkan dalam setiap hati kita. Supaya firman ini benar-benar membawa kita menuju kepada kesempurnaan Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, firman sudah hamba sampaikan. Firman sudah kami bentangkan sesuai dengan yang Bapa mau. Tuhan, kami menyadari hamba menyampaikan tidaklah sempurna. Tapi mari Bapa Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan supaya firman ini bekerja pada setiap pribadi. Dan menjadi rema dalam setiap pribadi yang menerimanya, yang mendengarnya di rumah-rumah. Atau siapapun yang mendengar Tuhan. Berkati. Rahmat-Mu limpah kepada mereka. Tuhan, mohon Kau ampuni kalau selama ini perbuatan kami, perkataan kami yang didasari dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Ampuni Bapa. Mari Bapa Engkau bawa kami semakin dekat melekat kepadamu. Berpikiran seperti pikiran Kristus. Memiliki pikiran-pikiran Kristus. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kami memiliki karakter yang diperbaharui seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami mohon Kau memberkati pribadi-pribadi jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu. Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Berikan kepada mereka keberhasilan, keberuntungan dalam setiap yang mereka usahakan kerjakan. Sekalipun di tengah-tengah sulit pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kesulitan. Tapi kami percaya bahwa kami anak-anak-Mu, anak-anak yang terpaksa sekolah di rumah pun Tuhan berikan hikmat. Supaya semuanya berhasil dan beruntung. Masa depan umat-Mu kami serahkan kepadamu. Dan bahkan juga semua yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan mengikuti ibadah ini pun. Siapapun berikan Kau berkati dengan berkat yang sama. Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Engkau yang menyimpangkan kami dari segala macam yang tidak kami inginkan. Seperti haleluya, pandemi COVID-19 ini kiranya simpangkan dari kami sekalian di dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Bapa, sebelum kami tutup, kami berdoa buat bangsa dan negara kami.
Abah, Engkau memberkati Indonesia dengan berkat pemulihan dari krisis kesehatan, dari krisis ekonomi. Lawat Indonesia Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi kepada pemimpin negara kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Dengan seluruh menteri dan seluruh jajaran sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Engkau memberkati juga para gubernur, bupati, wali kota. Para camat dan kepala desa, kepala kelurahan sebagai pelaksana di lapangan. Hikmat atas mereka. Dan seluruh rakyat yang terdampak Tuhan. Engkau berkati. Biarlah stimulan dari pemerintah berupa bantuan pangan dan sedikit keuangan itu dapat membantu mereka. Dan berikan kemudahan kepada mereka untuk mencari nafkah kembali. Dan yang sakit dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hentikan kematian karena COVID-19 saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan Engkau menambahkan kasus yang sembuh semakin banyak di dalam nama Yesus. Mereka yang masih dalam karantina, supaya mereka bersama-sama mendapatkan pemulihan kesehatan dan dinyatakan negatif dari corona ini. Memberikan kekuatan kesehatan kepada para dokter dan para medis yang menangani semua ini. Lindungi semuanya. Selamatkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih. Selamatkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia pun Tuhan berkati. Hamba-hamba-Mu Tuhan berkati yang bersama-sama menyelenggarakan ibadah online ini. Biar semuanya menjadi berkat bagi semua orang. Makasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari angkat tanganmu. Pandanglah wajah Tuhan. Pandanglah kemuliaan Tuhan yang saat ini atas saudara-saudaraku sekalian. Tuhan melindungi dan memberkati engkau semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah pada saat ini berkat damai sejahtera. Anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang ada dalam kuat Kuasa Roh Kudus. Terus menyertai perjalanan hidup kita menuju para kesempurnaan. Menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan mengalami berkat-berkat rohani jiwa jasmani secara paripurna. Mulai saat ini. Sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat sore saudaraku. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan tetap jaga kesehatan. Jangan keluar kemana-mana kalau tidak perlu. Dan tetap pakai masker. Dan ikuti saran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.